Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada makalah yang ke-55 di bab 5 bab 3 ya. Bab 3 Nasoihul Ibad, di bab 3 makalah yang ke-55. Kalau yang terakhir nih di bab 3. Karena di bab 3 itu sampai makalah 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik bin Dinar. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu an, ihbis ya, ai imna, ihbis, halangilah, ai imna, yakni maksudnya adalah cegahlah apa? Salasan, 3 minal khisolil mazmumah, 3 hal ya, perilaku yang tercela. Jadi halangilah atau cegahlah atau obati, rintangi 3 hal perilaku buruk ini, bisalasin, dengan 3 hal minal khisolil mahmudah, dengan 3 hal perilaku yang terpuji ya. Jadi kata Malik bin Dinar ini, halangilah, cegahlah perilaku burukmu itu dengan 3 hal perilaku yang terpuji, yang baik. Itu. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga jadilah engkau minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Aikai tanasifa bihaqaiqil iman, supaya engkau disifati dengan iman yang sebenarnya. Kal mu'minina shadiqina fi imanihim, seperti orang mukmin yang benar dalam keimanan mereka. Kita punya 3 perilaku jelek nih, buruk ya, mazmumah. Itu kata Malik bin Dinar ini, halang itu 3 perilakumu itu yang jelek itu, yang buruk itu, yang tercela itu, dengan perilakumu yang 3 perilaku yang terpuji. Jadi kamu punya 3 perilaku buruk nih ya, tercela. Kamu harus imbangi dengan perilakumu yang terpuji itu, 3 perilaku terpuji. Apa itu? Kata Malik bin Dinar ini, al-kibra bitawaddu'i, kesombonganmu, takaburanmu itu, bitawaddu'i, dengan tawadu, rendah hati. Kalau kita memiliki sifat sombong, takabur, itu harus diredam dengan rendah hati, sifat tawadumu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti akan menutupi hatimu. Seperti Fir'aun itu takaburnya tidak ada apa yang menghalangi. Kesombongannya dia itu nggak ada yang berani menentang, apa namanya, di dalam dirinya itu dia nggak mengobati itu. Semua penyakit hati itu kan obatnya ada di diri kita juga. Kita sombong, kita egois misalnya, ya harus diobati, harus dihalangi dengan sifat dari dalam dirimu juga yang baik gitu loh, maksudnya begitu.
Wal kibru, takabur itu apa? Wa ru'yatun nafsi bi ainil izzi. Takabur, sombong itu di dalam kitab Nasribat ini diartikan memandang diri sendiri dengan pandangan mulia, merasa diri paling mulia. Dirinya itu mengaku dirinya itu mulia. Dirinya itu mengaku dirinya itu paling kuat. Dirinya itu mengaku dirinya itu paling benar. Wa ru'yatul ghairi bi ainil hafarati, ya. Wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarati aqsut tawadu'i. Takabur itu memandang diri sendiri dengan pandangan mulia dan memandang orang lain. Wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarati, memandang dengan pandangan hina, rendah, di bawah kita. Hati-hati, itu sombong itu. Aksud tawadu'i, kebalikannya dari tawadu. Wal kibru, takabur itu yakunu bil mangzilati. Takabur adanya pada kedudukan. Kita sebagai pemimpin misalkan, di situ tuh takabur itu semua. Makanya Fir'aun itu raja, merasa diri raja, memiliki kekuasaan, memiliki tentara yang hebat, sombong, takabur gitu. Wal ujbu yakunu, dan ujub itu adanya pada keutamaan. Kita sebagai kiai misalkan, sebagai ustadz, sebagai orang yang dihormati misalnya, atas kita memandang kita paling mulia, misalnya ustadz yang paling mulia, ustadz yang paling pintar misalnya, itu ujub itu. Dalam kitab ini seperti itu. Wal ujubu yakunu bil fadilati. Jadi datangnya ujub itu adanya pada keutamaan. Fal mutakabbiru, maka orang-orang yang sombong, yang takabur itu yujillu nafsahu ar-rutbati, merasa mulia dirinya itu, merasa mulia. Al-muta'allimina, ketimbang orang-orang yang belajar. Wal mu'jibu, sedangkan orang-orang yang ujub itu mustaksirun fadlihi, ya, orang yang merasa banyak keutamaannya, merasa banyak keutamaannya. An istizadatil muta'addabina, sebab bertambahnya orang yang dididik. Misalkan ya, punya santri 3, santrinya makin nambah 10, 15, 20. Nah, ujub itu akan di situ muncul, akan muncul tuh nanti. Kalau tidak dihalangi dengan tawadu. Sifat ujub, sifat takabur, sifat sombong, kalau tidak direm, apa aja direm ya, dihalangi, dirintangi, itu akan menutup hati kita, menjadikan kita tertutup dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh itu. Fir'aun itu
sampai kemudian merasa apa namanya, merasa sebagai Tuhan gitu. Orang begitu. Yang kedua kata Ibrahim ya, Malik bin Dinar ya, Malik bin Dinar itu rakus itu wal hirsa bil qanaati. Sifat rakus itu harus dengan qanaah. Apa itu rakus? Fal hirsu huwal istihadu fi syai'in. Rakus itu adalah bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dicarinya. Bisa in yatlubuhu ya. Jadi semangat membara sesuatu yang dicarinya itu semangat. Biasanya berkaitan dengan dunia, harta. Wal qanaatu, sedangkan qanaah itu ya ar-ridho bil qismati, rela dengan pembagian Allah. Itu jadi jelas ya antara rakus dengan qanaah. Jadi sifat rakus itu ingin harta yang banyak, yang melimpah. Misalnya hatinya itu harus direm, harus dihalangi, dirintangi dengan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Meras ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga kata Malik bin Dinar, wal hasada, dengki itu bin nasihati, dengan nasihat. Sering-seringlah menerima nasihat orang. Itu obatnya itu, dengki itu harus sering dinasihati orang, harus bisa menerima nasihat. Wal hasada itu apa? Wa huwa tamanna zawali ni'matil mahsudi ilal hasidi. Jadi tamanna, mengangankan, zawali nikmatil mahsudi, hilangnya kenikmatan orang yang didengkikan itu, ilal hasidi, beralih kepada orang yang dengki. Itu hasud tuh, dengki itu begitu, menginginkan, mengangankan, mengendaki hilangnya kenikmatan orang yang didengkikan itu, berpindah, beralih kepada orang yang dengki itu. Jadi contohnya tetangga kita punya mobil misalnya, kita menginginkan dia itu mobilnya hilang. Nah, sifat hasud ini, sifat dengki ini harus dihalangi, dirintangi dengan nasihat. Apa nasihat itu? Wa ya adwa ila ma fihi as-salahu wan nahyu amma fihi al-fasad. Nasihat itu adalah mengajak kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat as-salah, kebaikan, wan nahyu, dan melarang dari sesuatu yang di dalamnya adalah fihi al-fasad, terdapat kerusakan. Begitu kata Malik bin Dinar itu. Jadi di dalam diri manusia itu apa ya, punya potensi sifat takabur, sombong. Kemudian yang kedua sifat rakus, ingin kaya, ingin melimpah ruah harta itu. Dan ketiga, di dalam diri manusia itu punya potensi dengki dengan orang. Malik bin Dinar ini memberikan semacam nasihat ya kepada kita. Nah, ketika muncul bibit-bibit itu, sifat-sifat itu, misalkan sifat takabur itu, kesombongan itu harus diredam dengan sifat tawadu, rendah hati gitu. Kita merendah gitu. Kemudian sifat rakus yang ada di dalam diri kita itu harus diredam dengan sifat qanaah, ridho dengan pembagian Allah. Jangan lantas menggebu-gebu ingin kaya raya dan sebagainya, segala cara dilakukan gitu. Rakus itu lebih cenderung kepada
keburukan, menghalalkan berbagai cara, akhirnya kan gitu. Itu harus diredam dengan sifat qanaah. Nah, dengki ini potensi yang ada di dalam diri manusia itu harus diredam dengan sering-seringlah dapat nasihat gitu. Sering-seringlah mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama dan sebagainya, orang-orang bijak. Wa fil hadisi la yajtami'u fi jawfi abdin iman wal hasan. Dalam hadis disebutkan la yajtami'u fi jawfi, tidak akan bersatu di dalam diri seseorang itu, seorang hamba yang beriman itu, al iman wal hasadu, keimanan dan kedengkian. Jadi ketika ada orang beriman punya rasa dengki, ya, tadi dengki tahu ya, menginginkan hilangnya kenikmatan orang yang didengkikan itu berarti dia keimanannya perlu dikoreksi. Kata Rasulullah, ini tidak akan bersatu di dalam diri seorang hamba yang beriman itu keimanan dan kedengkian. Kalau ada kedengkian berarti keimanannya dipertanyakan. Ay al iman bil qadari, maksudnya apa? Intaha, maksudnya adalah iman kepada takdir. iman kepada takdir Allah itu harus diredam dengan sebagai peredam kedengkian. Wa Muawiyatan radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, kullun nas aqdaru ala ridatu illa hasidin. Setiap manusia itu lebih mampu menjalani keriduannya kecuali illa hasida nikmati, kecuali para pendengki nikmatku. Fa innahu la yurdihi ila zawaluha. Karena sungguhnya tidak ada yang akan membuatnya ridho kecuali hilangnya nikmat tersebut. Begitulah manusia ya. Jadi kata Muawiyah ini, setiap manusia itu lebih mampu menjalani keriduannya kecuali para pendengki. Jadi orang kalau udah dengki itu repot. Orang kalau sudah mengangankan, menghendaki, menginginkan hilangnya kenikmatan pada orang lain, orang yang dengkikan itu, ini sudah akut ya, penyakit akut. Sehingga Rasulullah jelas tadi tidak akan bersatu di dalam diri seorang hamba yang beriman keimanan dan kedengkian. Hati-hati ketika kita masih ada rasa dengki dengan orang, hasud dengan orang, menginginkan orang itu jauh dari nikmat kebaikan misalnya. Kama qala ba'du min bahari tawil, ya, sebagaimana sebagian ulama telah berkata dalam syair Bahar Tawil, pada ra'aitu kullun nas lakinna hasidi, yang artinya begini, aku telah menyertai setiap manusia akan tetapi pedengkiku, mudaratuhu syaqqas wa azana waluha, kelemah lembutannya terpecah dan sulit memperolehnya. Jadi orang yang dengki itu sifat lemah lembutnya, kemudian kebaikannya itu terpecah, sulit memperoleh, itu pasti kasar orangnya. Wa kaifa yudaril mar'u hasidani amatin, dan bagaimana seseorang menghadapi pendengki nikmat. Idza kana la yurdi illa zawaluha, apabila tidak ada yang membuatnya rela kecuali hilangnya nikmat tersebut. Orang dengki itu nggak akan rela orang yang didengkikan itu dapat nikmat. Itu
ikhtiar ngorido tuh dia dapat nikmat itu, hati-hati, itu dengki. Jadi dia nggak senang kalau orang itu dapat nikmat baik gitu. Apa ya hawanya seperti itu. Pokoknya orang lain itu harus dapat yang buruk begitu, itu hati-hati. Itu kedengkian itu namanya. Dia sedih, murung ketika orang yang didengkikan itu mendapat nikmat. Tapi senang ketika orang yang didengkikan itu kesusahan, menderita, hati-hati ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu